Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Nabila Nurfianda dari Prodi PGMI kelas 1C dengan NIM 253141088. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk menjelajah waktu, kembali ke masa lalu, memulai perjalanan menuju jantung sejarah, tempat berdirinya kesultanan yang sangat legendaris di dunia, yaitu Kesultanan Utsmani atau The Ottoman Empire. Dari sebuah bilik kecil di Anatolia Barat Laut, Utsmani tumbuh menjadi kekuatan global yang menguasai 3 benua, yakni Eropa Tenggara, Afrika Utara, dan Timur Tengah. Kesultanan ini bertahan selama lebih dari 600 tahun, mulai dari tahun 1299 hingga tahun 1922. Kesultanan yang didirikan oleh Osman I atau Osman Gazi ini menjadi legenda yang terus-menerus dibicarakan dari masa ke masa, bahkan hingga sekarang. Mengapa demikian? Mari kita bahas pada kali ini. Menurut catatan dari Ensiklopedia Britania, Osman I memanfaatkan kondisi politik di Anatolia saat itu yang sangat kacau akibat kekalahan dinasti Selçuklu oleh tentara Mongol pada tahun 1293. Saat itu, wilayah Anatolia dihuni oleh berbagai suku Turki yang tercerai-berai dan mendirikan bilik-bilik kecil di perbatasan kekuasaan Bizantium. Osman I kemudian tampil sebagai pemimpin yang kuat, mendirikan citranya, kemudian melalui serangkaian kemenangan militer, ia mulai memperluas wilayah kekuasaannya. Pada tahun 1299 secara tradisional dianggap sebagai tahun resmi berdirinya Kesultanan Utsmani, yakni saat Osman memproklamasikan kemerdekaannya dari pengaruh Seljuk. Seiring Utsmani tumbuh menjadi kekaisaran yang merentang di Balkan dan Anatolia, letak Bursa menjadi kurang strategis. Oleh karena itu, dinasti Utsmani di kepemerintahan Sultan Muhammad Al-Fateh atau Mehmed II melakukan serangan penaklukan Konstantinopel, yakni ibu kota kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium. Selain karena letak geografisnya yang strategis, Sultan Mehmed II termotivasi untuk menjadi pemimpin yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwa Konstantinopel akan ditaklukkan oleh pemimpin dan pasukan yang terbaik. Nah, Konstantinopel ini merupakan simbol kekaisaran Romawi Timur pada saat itu dan pusat utama Kristen Ortodoks. Jadi dengan ditaklukkannya di tangan Islam, itu menjadi simbol bahwa akhirnya dominasi Bizantium saat itu melemah. Konstantinopel dikenal dengan benteng Theodosiannya yang berdiri kokoh selama lebih dari 1000 tahun dan tak tertembus. Oleh sebab itu, Sultan Muhammad Al-Fatih menerapkan strategi militer yang sangat jenius dengan membuat meriam raksasa yang dikenal sebagai Basik atau meriam urban untuk menghancurkan benteng tersebut. Daya ledak dan getarannya sangat masif sehingga tembok-tembok pertahanan kota hancur secara sistematis. Tidak hanya itu, yang paling menarik adalah kapal berlayar di daratan atau the ship portaging. Pertahanan laut utama Konstantinopel adalah rantai besi raksasa yang membentang di mulut pelabuhan tanduk emas yang efektif memblokir kapal-kapal dari dinasti Utsmani. Jadi, pada saat ini, Sultan Mehmed II memberikan solusi yang sangat jenius dengan memerintahkan pembangunan jalan dari kayu yang dirumui lemak di belakang wilayah yang dikuasai oleh Galata. Dalam satu malam, ratusan pasukannya menggulingkan sekitar 70-80 kapal perang melewati bukit dan hutan di daratan, kemudian meluncurkannya kembali ke tanduk emas. Masa kejayaan puncak dari dinasti Utsmani ini secara umum berlangsung dari pertengahan abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-16.
Periode ini mencapai puncaknya di bawah kepemimpinan dua sultan besar, yakni Sultan Muhammad Al-Fatih atau Mehmed II dan Sultan Sulaiman Al-Hanauni atau Sultan Sulaiman I. Yang pertama yakni di bidang pemerintahan dan politik. Kejayaan Utsmani ditopang oleh sistem politik dan pemerintahan yang kuat serta terstruktur. Kemudian mereka juga mempunyai kekuatan militer yang kuat sehingga bisa menaklukkan 3 benua dan banyak kota penting. Di bidang ilmu pengetahuan ditandai dengan berbagai pendidikan formal yang didirikan dan bidang-bidang seperti matematika, kedokteran, dan astronomi juga dikembangkan. Para ulama juga aktif dalam kajian fikih dan ilmu kalam. Kemudian pada bidang ekonomi dan sosial ditandai dengan Utsmani yang menguasai jalur perdagangan darat dan laut utama antara Asia dan Eropa. Kemudian sistem millet yang didirikan dengan memberikan otonomi kepada komunitas agama non-muslim untuk mengelola urusan internalnya sendiri. Arsitektur dan kesenian merupakan peradaban Utsmani yang paling berkembang pada saat itu. Peradaban ini menghasilkan karya seni dan arsitektur yang megah dan memiliki ciri khas tersendiri yang memadukan antara pengaruh Bizantium, Persia, dan Arab. Ini ditandai dari masjid-masjid monumental yang didirikan seperti Masjid Sultan Sulaiman dan konversi Hagia Sophia menjadi masjid. Arsitek legendaris Mimar Sinan menciptakan banyak mahakarya yang menjadi ciri khas gaya Utsmani pada masa pemerintahan Sulaiman I. Jadi, itulah sejarah Kesultanan Utsmani di Turki, mulai dari sejarah berdirinya, peradabannya, hingga keruntuhannya. Saya rasa sekian penjelasan untuk kali ini. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.